ya menurut kita persoalan impor sekarang ini nyatanya adalah ya karena Badan Urusan Logistik Indonesia Bulog sebagai salah satu kekuatan cadangan pangan kita tidak menjalankan fungsinya, tidak memenuhi gudang-gudangnya pada musim panen. Dan itu bisa dilihat ya pada tahun ini pada musim panen di bulan Maret sampai dengan Juli kemarin itu harga gabah di tingkat petani itu 3.800 ya sampai ya paling tinggi 4.500, bahkan ada di beberapa tempat sempat dengan 3.500. Dan ini karena ya menurut kita ya Bulog sendiri yang tidak mengisi gudangnya pada masa musim panen besar itu. Ya kalau dia mau mengisi panennya di bulan sekarang ya tidak mungkin lah karena ini kan memang panen kecil. Jadi menurut kita ini adalah kesalahan ya dari Bulog ya dalam perencanaan pangannya, dan kita juga belum berperan penuhnya ya Badan Pangan Nasional ya dalam mengatur ya untuk cadangan Baik. pangan kita. Nah ini yang menurut kita yang menjadi letak soalnya. Jadi ya memang benar kalau sekarang harga gabah itu ya sudah mahal, sudah 6 ribuan ya sekilo. Tapi harus diingat sebentar lagi di akhir Januari kita sudah mulai panen. Ya, jadi kita khawatir ya harga gabah ini akan jatuh lagi ya seperti musim panen kemarin ini ya bahkan juga seperti panen-panen tahun-tahun yang lalu. Oke, oke, baik. Nah, ini melihat juga terkait potensi yang ada harga gabah akan jatuh lagi dan pastinya serapan yang sebetulnya juga diantisipasi akan berkurang, khususnya serapan dari dalam negeri atau beras dalam negeri. Anda apakah juga tidak melihat ketakutan ataupun kekhawatiran terkait hal itu, Pak Henry? Karena memang ini juga kalau kita lihat di tahun depan sebetulnya akan berlimpah beras karena ada panen raya. Ya, ya kita tentu khawatir. Ya, jangankan ada impor yang masuk ini ya, dan di awal tahun depan juga lagi. Sedangkan di tahun 2021, 2020 saja pun tidak ada impor, harga gabah itu kalau ketika panen raya, ya panen besar itu jatuh sekali. Nah, karenanya menurut kita ya ini adalah sebuah pelajaran yang paling terpahit bagi negeri ini sesungguhnya ya. Dan mengapa bisa ini terjadi? Padahal ini kan sudah seharusnya sejak lama diantisipasi begitu. Mengapa tiba-tiba impor sekarang gitu. Apalagi ya menurut kita ya apa yang disampaikan oleh Kementan itu ya di mana sekarang ini kan sudah berpatok pada satu data ya BPS sudah. Kenapa bisa kejadian seperti ini? Artinya Bulog ya tidak melakukan suatu perencanaan dalam mengisi gudangnya ya di awal tahun 2022 ini, dan tidak punya perencanaan. Karenanya kita melihat untuk yang jangka panjang pemerintah Indonesia harus mengeluarkan kebijakan cadangan pangan nasional, bukan hanya cadangan pangan pemerintah. Ini yang menurut kita selain daripada pembenahan-pembenahan yang lainnya terhadap Bulog ya untuk bisa sanggup membeli gabah petani di musim panen gitu, Baik. dan kebijakan-kebijakan lainnya ya harus nyangkut juga memperkuat petani, koperasi-koperasi petani, dan petani punya kapasitas menyimpan gabah tersebut, dan juga termasuk HPP, harga pembelian pemerintah ini harus ditinjau kembali lagi, tidak bisa dengan harga yang sekarang ini cuma 4.200 karena Oke. semuanya sudah naik ya, termasuk harga pupuk, inflasi dan sebagainya. Ada pemerintah terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini terkait importasi berat seperti apa, Pak Henry? Ya, artinya kan sekarang impor beras ini sudah menjadi keterdesakan ya bagi pemerintah karena dia untuk cadangan pangan pemerintahnya guna mengintervensi pasar yang ada. Nah, jadi ya menurut kita ya ini adalah pelajaran pahit yang harus diakhiri.
Karenanya ke depannya Bulog ini harus diperkuat ya, dibenahin supaya dia bisa menjadi lembaga ya cadangan pangan pemerintah untuk bisa membeli gabah petani, menyerap gabah dari petani ya, bukan dari justru perusahaan-perusahaan dan juga dia justru membeli gabah di musim kecil ataupun musim paceklik. Nah, dan kedua menurut kita kelihatannya memang tidak bisa mengendalikan pangan ini hanya menggunakan instrumen memperkuat cadangan pemerintah dalam hal ini Bulog saja. Jadi pemerintah harus memperkuat kelembagaan cadangan pangan yang ada di tengah masyarakat. Nah, karenanya pemerintah harus mendorong koperasi-koperasi petani ya sebagai lembaga yang membeli ataupun menyimpan, mengolah gabah yang dari petani. Ya, ini yang harus dilakukan. Ya, dan juga lumbung-lumbung ataupun cadangan-cadangan pangan yang ada di pemerintah daerah. Ya, ini harus diperkuat. Sebenarnya sudah ada kita lihat di beberapa daerah punya perusahaan daerah urusan beras ini. Ini harus diperkuat. Kalau tidak kelihatannya Bulog tidak sanggup ya untuk mengcover seluruh negeri kita ini. Dan satu lagi yang paling terpenting juga ini bagi Kementan adalah mendorong ini koperasi-koperasi petani ya untuk bisa tumbuh karena gapoktan kita yang ada selama ini tidak bisa berperan sebagai lembaga lumbung pangan ya. Dia lebih banyak sebagai unsur kegiatannya adalah sebagai bentuk pendidikan maupun bersifat ya penyalur proyek-proyek pemerintah saja ya, tidak sampai menjadi semacam lembung ataupun lembaga cadangan pangan pemerintah. Ini menurut Baik. kita.